2015 setiap tahun anu program ikut barang laki insya Allah variabel alhamdulillah ayah perwakilan kembali Pak 50. Siapa mau memimpin pilihan? Pak Mevi bisa sebagai musisi pintu itu hiduplah Indonesia Raya empat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. satu polisi satu RW. Jadi sekarang Polrestabesnya lebih inovatif dan lebih gesit. Saya ikut senang. Salah satu gagasannya yang harus kita bantu adalah satu RW nanti ada satu polisi yang menjadi pembina. Jadi ada 1.561 polisi akan diterjunkan. Ini saya ingin dukung metode komunikasi sehingga keamanan itu udah langsung levelnya ke ini yang saya maksud dengan desentralisasi. Jadi semakin banyak urusan-urusan langsung ke level-level terujung, saya kira kita punya peluang menjadikan Bandung lebih baik. Mungkin nanti cukup bertiga aja, saya, Sekda, Bapak Mevi ya. Mungkin ada Kabak Kesum ada. Kan jam 10. Alasan jam 10 rapat lagi. Persiapan hal tinggal lomba. Kedua, rencana kepolisian mengajukan 3 titik untuk CCTV yang akan kita coba kebut dan akomodasi juga. Ketiganya terkait dengan rencana kepolisian untuk masalah ini yang bilang malam ini ya, karena hari ini mau ada demo juga. Jadi memang situasi lebih pada perspektif keamanan kepolisian ya, itu yang masyarakat perlu paham, tapi kita juga memahami situasi di masyarakat. Satunya lagi terkait kebutuhan-kebutuhan kepolisian yang nanti mungkin Pak Sekda yang menyampaikan, karena bantuan hibah ya kan sudah ada.
Jalan Merdeka, saya titip Pak Emma yang tawaran dari Balubur diakomodasi. Saya dukung sampai kalau harus ruangannya kita promosikan, kita bikin program promosi juga. Saya Pak Wakil saya turun langsung mempromosikan. Kelihatan memang bangsa ini susah maju kalau kuncinya Mas satu, pada saat kita tidak taat aturan, dibikin suruh taat aturan seolah-olah dunia mau kiamat gitu. Kalau dari awal jiwanya adalah taat aturan, selesai urusan, kita bisa bahasa baru dalam move on untuk urusan-urusan yang lebih besar. Baca di media pengamat nage, bahasa nanti standar, harusnya mencari solusi, harusnya bertindak tegas, harusnya ada zonasi, bukan zonasi, harusnya menegakkan perda buku orang yang menegakkan. Jadi jangan patah semangat lah, ini bagian dari dan saya bersama Mang Oded akan di depan membela. Ya Mang Oded jadi wawancara metro, ya udah bagus. Nah, sekarang hanya masalah teknis saja. Satu, Balubur. Kedua, kepatihan yang paling bandel ya. Jadi saya minta meja PPNS itu jangan di Jogja, geser ke Kings. Pasukan juga jangan nongkrongnya di ujung jalan, nggak efektif. Daragamnya di jembatan Kings. Jadi tempatkan truk di parkir Kings. Mejanya saya minta dieksekusi siang ini Pak. Ke Diskominfo saya tidak melihat ada spanduk di Kepatihan, yang ada itu adalah spanduk besar raksasa di gerbang pendopo. Ternyata udah salah pisah. Hanya saya yang mau masuk ke pendopo yang bisa baca. Pindahin ke Kepatihan. Terus yang nempel di dinding alun-alun yang gede itu Pak, itu juga aku baca ketutupan tempel di jembatan Kings. Kings ada jembatan, minta izin ke manajemennya. Dan saya minta juga di Starship itu jembatannya aset sah. Kok bisa ada jembatan? Cek ya. Memang ada konsep namanya air-rights. Air-rights itu membangun di atas jalan, tapi biasanya menjadi milik Pemkot, milik negara maksudnya. Itu ada dari Diskamtang. Oke, Pak Rizky ya. Pusatnya yang sejalus-alus, itunya si Kepatihan, didiukan, Picenan Buntang, si Kembangan. Jadi susah orang kita mah. Nah, ayeuna kasih aku di ujung bak bunganya, sepanjang ada belumbak itu wayangnya dipasang, tapi yang cantik ya, warna putih aja. Jadi pakai besi plat, terus juga pagarnya gitu ya, wayangnya. Sampai suatu hari nanti negeri ini disiplin, baru saya tarik, karena sudah dikasih tempat duduk gede gitu. Angger duduk nanti di sini. Saya mergokin sekali teh ibu-ibu ya, bujur negara deh. Terus naruh keresek nanti, coba ya di kembang, coba dari hati. Lentik meureun ayeuna kurang di meja. Ya pokoknya tidak kusik apa, tidak, padahal udah jelas saya tahu ada perilaku orang duduk kan gitu. Dikasih tempat duduk. Jadi itu dieksekusi ya, nanti ngobrol. Jadi plat putih buat masuk ke mengelilinginya, kasih pagar gitu, mencos-mencos. Tapi setipis mungkin ya. Jadi jangan badak yang setengah jempol aja, hanya membuat tidak nyaman. Kita coba tes, mudah-mudahan dengan begitu belumbak kita aman atau tidak. Plus titip banyak sampah, jadi sambil itu dikerjakan satu ronde dibersihkan, bunganya diperbaiki lagi. Kita lihat, mudah-mudahan ada perubahan perilaku.
Yang lain-lain saya kira menyesuaikan. Saya nggak mau lagi ada perbedaan persepsi ya Pak tadi ya, kata yang di lapangan kalau trotoar dan nggak trotoar tidak apa-apa gitu ya. Di Kepatihan tidak boleh ada yang jualan kecuali di toko. Jadi kalau dia ini trotoar terus dia mundur dikit, selama dia masih PKL itu harus ditertibkan. Jadi jangan kayak di koran sekarang antara pejabat Pol PP dengan petugas beda persepsi. Ini enggak, tidak boleh kejadian seperti itu. Jadi yang sekarang yang siang ini pindahkan ke jembatan, baliho di depan pendopo pindahkan, terusnya meja PPNS truk standby. Saya minta ada 1 truk standby supaya nggak gini. Nanti kalau truknya lagi datang kurang di PKL saya amat, cuman saya nyaman pakai helm dan dia gitu ya, cukup-cukupan pakai helm. Balikan nyamannya keluarga malah gitu, udah nyaman. Dan polanya begitu, pada saat mau datang dari Pol PP mereka berlari masuk ke lubang. Kawan kemarin kawan. Jadi ada lubang persembunyian. Karena kita terlalu lama kemarin pas disita di lubang persembunyian barangnya sudah diangkut, tinggal besi-besinya aja. Jadi artinya mereka tidak mau, yang memang bandel ya. Nah kita nggak boleh kalah jadi tidak ada istilah kehabisan akal. Sebelum Bapak meninggalkan ruangan ini, tadi untuk larangan tidak hanya pembeli sekaligus penjualan terus kemarin Kepatihan itu tidak hanya medianya tapi barangnya ada murah kita. Oh ada. Apa yang ditahan, barang apa? Aksesoris HP dan sendal sepatu. Kita bikin PKL Festival Night. Jadi tempat yang benar-benar nyaman juga di negeri-negeri lain PKL yang kumpulin, tapi kita yang nyediain si tendanya. Nanti kita gilir, misalkan malam ini jualan apa, malam itu kita buktikan kita bisa belanja PKL di tempat yang nyaman dan yang saya yakin bisa. Kuncinya mencari tempatnya aja, tempat yang kalau ditutup ya kayak Car Free Night gitulah ya, kalau ditutup tidak menimbulkan masalah. Secara aturan juga zonanya kuning kalau bisa, jangan zona merah. Nanti kita launching sama-sama. Saya kira itu ya arahan saya untuk masih ini mohon dieksekusi siang ini, nanti sore saya coba cek. Kemudian saya sharing berita baik sekarang. Kalau Allah itu maha mendengar gitu ya. Makanya saya titip ke Pak Sekda itu laporan itu mimpi-mimpi itu ya, mimpi-mimpi CSR itu sudah berapa ada laporan? Belum? Di polisi menu nanti masih di dalamnya. Masih Pak, masih. Kami minggu ini. Sekarang masih, yang saya punya kan masih di tes ya. Di tes sudah keluar harganya. Dinas-dinasnya. Bandung juara butuh 4,5 triliun. Belum semuanya sampai kan masuk. Ya makanya saya minta tolong Pak, supaya saya juga ada alasan bergerak sana. Ini saya ceritakan kenapa penting. Jadi Dinas Kesehatan punya mimpi untuk kelas pelayanan juara satu kelurahan harus ada satu puskesmas. Baru punya 70-an, berarti kan kurang 2 kali lipat. Rumah sakit umum daerah kurang hiji deui. Rumah sakit ibu anak juga kurang. Dan seterusnya. Jumlah jamlek mau nama Dinas Kesehatan 4,5 triliun. Nah saya ingin itu tipe EMA untuk UMKM juara itu butuh apa? Gedung, butuh urusan perkreditan, sembarangan. Kalau pakai logika Dinas Kesehatan 4,5 triliun kalikan 15 SKPD aja, berarti harus 70-an miliar pada 70 triliun.
untuk memimpin, padahal PBD kita ayeuna kan 5,1 ya. 5,2. Jadi secara logika saja, warga undang gitu. Kalau logika berpikir kita hanya menganggap PBD itu poin saya. Baru dipikirin kemarin tehnya, kumaha cara. Tiba-tiba datang orang bertemu dan menyatakan Pak Wali, saya ada dana hibah dari PBB ya, untuk khusus rumah sakit, dari mulai fisiknya sampai peralatannya. Saya udah rapat setengah hari, sudah dilakukan di banyak tempat ya, di Bali, di mana-mana. Nah satu lagi dia mau di Bandung karena dia orang Bandung lah. Nilainya sampai 800 miliar. Terdiri dari 500 konstruksi, 300 alat. Syaratnya Pemkot Bandung harus disediain lahan 3 sampai 5 hektar. Itulah kenapa saya telepon Pak Rektor. Bisa nggak kita punya lahan, atau kadang-kadang sesama kita terapalnya aset ada di mana, tapi tiap hari laporannya masuk. Termasuk kemarin saya dapat laporan warga, Pak Adi ya, Pak Kuku, diwakili siapa? Di juga ada bahan Pak, namanya pas lapatan hari di ruangan kan bagus. Termasuk ada tanah katanya ribu-ribu meter di Cibangkong itu yang dulunya milik Pemkot, masih ada buktinya, tiba-tiba sekarang jadi milik pribadi dan mau dieksekusi. Kali itu kita lihat ya, dihubungi sama Karpati, pura-pura jadi developer, terus saya disuruh sedang apa bahasa apa? Yang aku ceritain aja gitu. Jadi si orangnya mengaku ahli waris utama dan sedang dalam proses pembuatan sertifikat. Tanahnya 7,5 juta per meter. Jadi Pak, sekadar menunjukkan bahwa proses-proses nujara lain itu sedang berlangsung, memanfaatkan sewa yang terlalu lama sehingga merasa diklaim gitu kan. Ada mafia juga, kasus Cibangkong, karena yang bermain Punten termasuk katanya internal di sini juga dan semua panjang lah cerita. Tapi pesan saya adalah tahun ini penertiban disiplin itu termasuk urusan aset. Jangan sampai, saya nggak ada kepentingan ya, ini mah supaya Pemkot Bandung yang haknya, supaya melarangnya benar maka jadi rumah sakit tadi, jadi apa gitu. Mas Pak, mengenai tanah untuk rumah sakit Pak, kita sudah coba saya. Ada 4 hektar di Jalan Kembangtian Pak. Itu disewa oleh Angkasa Pura Pak sebagai beacon light Pak. Apa itu? Jadi apa sih lampu suara seperti itu. Jadi kalau pesawat mendarat itu jadi titik tumpuan mereka. Tapi kan sekarang teknologi sudah maju Pak. Nah, hari ini kita coba tanya ke Angkasa Pura. Kalau memang sudah tidak digunakan ya udah kita ambil aja. Enggak, tuh logikanya dibalik, jangan sudah tidak digunakan, akan digunakan. Tekanan sekarang. Ya, jangan ngasih pilihan, bilang aja akan digunakan. Ya. Kita naruh mercusuar. Ya semacam itu lah Pak, sebagai ya bikin lain sesuai kalau bikin itu sesuai itu Pak. Terus yang kedua, ini mungkin ditunjuk lagi PKS ya Pak, yang di Jalan Jakarta itu Pak 13 ya Pak. Itu kan sampai mungkin Pak harus bisa sampai 2038 kan Pak sudah janjian 30 tahun sejak 2008. Disebut ditinjaunya karena mereka wan prestasi. Bukan Pak, mungkin Pak harus sama saya jelaskan. Jadi apakah PKS ini bisa masih akan diteruskan atau tidak? Dan kita punya hak untuk Besar PKS-nya apa di situ? Makanya ketua tim kan harus sama. Ini cuma bagian hukum saya atau nanti bahan pertimbangan menyampaikan kita bahwa lihat. itu ada. Kan dasar PKS itu mungkin untuk pengembangan. Kalau dia investasi bisa ditinjau. mengundang investasi bagi mereka-mereka yang mampu memenuhi kriteria kebun binatang juara. Silahkan ikut, baik yang baru maupun pengelola yang lama. Jadi saya minta, kita sudah habis ya kerjasamanya. Ya, jadi
karena saya tahu polanya adalah mempersulit komunikasi. Jadi saya pakai CPN aja sebagai tim pengacara repot dan urusan-urusan. Nah, Pak Sekda, yang belum juga adalah rencana tindakan itu yang pernah saya sampaikan. Saksinya Pak Mario di daerah Cimbului sebagai komitmen melindungi Bandung Utara dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari tema tahun ini, maksudnya kedisiplinan internal lain-lain. Jadi pemerintah udah apa ya, saya kasih tentang kuliah properti, jadi di bawah handai katipu pokoknya sama. Sudah berapa yang saya skakmat kemarin? Kemarin itu Pak, yang dari Guru Batu masukan dari Bapak kayaknya beri masalah Lawannya kecil tapi mereka ini saya nukia ngobodo nantinya. Kita sudah memperbanyak RTH Pak dengan cara nanam pot bunga dan hijau-hijauan di dinding gedung. Kalau gedungnya hijau berarti RTH bertambah. Hal-hal begitulah ya. Jadi kita kawal sama-sama. Makanya 2014 mah pasti ada hanet gitu. Lebih baik tidak disukai karena menurut kita benar daripada kita populis ya, tapi mewariskan masalah yang salah. Itu waktu tinggal 5 menit buat saya. Terakhir buat saya mah, saya titip ke Pak Eli ya. Pak Eli, seperti pesan saya waktu pelantikan, semua orang itu modenya pesimis, gitu kan? Ke Disdik ini buktikan kerja sama-sama. Lebih enak begitu, lebih enak disebut underdog terus juara kompetisi kan gitu ya. Nah, jadi buktikan, nah, bisa dimulai dulu dengan yang kasat mata. Yang kasat mata itu beratas penyakit-penyakit. Moratorium yang namanya pungutan, kita tes. Kalau nggak ada pungutan, betul nggak ada masalah? Jangan-jangan nggak ada masalah. Masalah adalah Depoknya sudah saya indikan, termasuk rutin dengan koalisi pendidikan. Saya minta ketegasan. Semua dikembalikan sesuai aturannya saja. Salah satu pengamatan secara umum adalah kewenangan kepala sekolah yang terlalu besar, yang tidak bisa dikontrol, sehingga terjadilah kreasi-kreasi tidak taat aturan yang nggak bisa dipegang. Jadi manajemen sekolah bisa kita lakukan. Ke Pak Zul, tadi sebelum rapat ada warga namanya Pak Budi dari Kecamatan Batu Nunggal, Kelurahan Bodgedang. Dia menciptakan alat penguruk sampah sungai karena tukang bersih utak-atik sorangan luar biasa. Hebat. Nanti coba cari waktu besok kita ke lapangan, kita lihat dia mempraktekkan menguruk sampah di sungai. Kalau benar berhasil dan efektif, saya minta perbanyak sebanyak-banyaknya, karena kita ada program sudah dianggarkan ya Pak Sekda, program membeli alat penguruk sungai itu kan ada ya, benar ya. Jadi mungkin satu yang canggih badan untuk sungai yang besar, sisanya kalau betul alatnya si Pak Budi ini bagus bisa kita. Nah ini ada foto. Ya. Ada persoalan. Nah, sehingga berkaitan mengantar lembaran kota kaitan dengan PDAM dan bagaimana rekrutmen yang terjadi itu nanti Badan Pengawas yang menjelaskan. Dari sisi pemerintah hanya mengantar saja berdasarkan Perda dan Perwa yang ada barangkali. Saya kira itu Pak Bapak. Terima kasih. Oke, terakhir sebelum saya meninggalkan, dari masyarakat sudah ada laporan jumlahnya 270 pelanggaran yang dilaporkan masyarakat. 2/3-nya pelanggaran masyarakat sendiri, 1/3-nya PNS. Pungutan liar parkir balkot ya dia. Contoh aja. Jadi saya nanti ingin 270 masalah ini tahun ini beres. Pak Oded akan jadi ketua tim tahun tematik ini.